Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang biomekanika. Simak terus videonya sampai akhir ya. Bye bye. Baik, saya akan membahas tentang biomekanika. Yang pertama, ada pengertian biomekanika. Biomekanika merupakan suatu bidang kajian ilmu dalam ergonomi yang berhubungan dengan mekanisme pergerakan tubuh dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Biomekanika didefinisikan sebagai berikut. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh di aktivitas sehari-hari. Lalu yang kedua ada biomekanika kerja. Seorang pengamat membuat istilah biomekanika kerja atau okupasional biomekanik yang kerja didefinisikan sebagai berikut. Biomekanika kerja adalah studi mengenai interaksi kerja dengan peralatan, mesin, material, sehingga pekerja dapat meningkatkan performansinya dan di sisi lain dapat minimalkan resiko cedera kerja atau muskuloskeletal. Biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh di aktivitas sehari-hari. Hal ini mengandung pengertian bahwa biomekanika menyangkut masalah faal tubuh, keilmuan fisika, perilaku manusia. Biomekanika kerja mengkaji perilaku tubuh manusia dan aspek-aspek mekanika gerakan anggota-anggota tubuhnya. Pengetahuan tentang biomekanika sangat diperlukan untuk mengetahui mekanisme terjadinya kecelakaan kerja, sehingga pendekatan yang efektif dan ilmiah dapat membantu manusia bekerja aman. Selanjutnya biomekanika. Yang pertama, general biomekanik. Biomekanika yang membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dalam general biomekanik sendiri yaitu meliputi dua bagian. Yang pertama, biostatics adalah bagian yang hanya menganalisa tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam atau uniform. Lalu yang kedua, biodinamik adalah bagian yang berkaitan dengan gambaran gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi atau kinematik dan gerakan yang disebabkan, yaitu gaya yang bekerja dalam tubuh atau kinetik. Selanjutnya yang kedua, okupasional biomekanik berkaitan dengan interaksi fisik antara kerja dengan mesin, material, peralatan, di mana memiliki tujuan dalam meminimalisir keluhan atau kelelahan pada sistem kerangka otot untuk meningkatkan produktivitas kerja. Biomekanik berkolaborasi bagian-bagian tubuh untuk menghasilkan gerak seperti tulang, jaringan penghubung, atau konektif tisu dan otot. Selanjutnya
beralih ke penerapan biomekanika. Aktivitas yang dilakukan manusia tetap membutuhkan usaha fisik dan penanganan manual terhadap material dan peralatan. Sehubungan dengan ini, kegiatan manual material handling atau MMH tetap diperlukan untuk kondisi-kondisi kerja. Adapun dampak negatif MMH adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau KAT 3. 25% kecelakaan kerja terjadi akibat salah urat pada punggung. Di negara industri, diperkirakan 70% sampai 80% penduduk mengalami berbagai macam sakit punggung atau back pain. Suatu lembaga yang menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika, NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health, melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biomekanik, yaitu pertama, berat dari benda yang dipindahkan hari ini ditentukan oleh pembebanan langsung. Yang kedua, posisi pembebanan dengan mengacu pada tubuh. Hal ini dipengaruhi oleh jarak horizontal beban yang dipindahkan dari lantai, jarak vertikal beban yang dipindahkan dari lantai, sudut pemindahan beban dari posisi sagittal atau posisi pengangkatan tepat di depan tubuh, jarak perpindahan vertikal dari titik asal beban tujuan. Frekuensi pemindahan hal ini dicatat sebagai rata-rata pemindahan atau unit untuk pemindahan yang berfrekuensi tinggi. Frekuensi terpisah layak diberikan untuk setiap pemindahan yang berbeda. Periode atau durasi total waktu yang diperlakukan dalam pemindahan pada suatu pencatatan dapat ditentukan sebagai kurang dari 1-2 jam atau 2-8 jam. Dikemukakan dua buah faktor pengalih yang mempengaruhi beban yang boleh diangkat adalah 1. Pengalih asimetrik, pemindahan dengan postur di luar postur sagittal dengan membentuk suatu sudut atau maksimal 900. Lalu yang kedua, pengalih coupling. Penelitian yang dilakukan pengaruh adanya handle pada RWL recommended weight limit mengakibatkan pengurangan beban dalam pemindahan beban. Lalu ada tulang sebagai alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegang saat melakukan aktivitas kerja. Tulang yang besar dan panjang berfungsi sebagai pembanding terhadap beban. Tulang juga terikat dengan otot, jaringan penghubung, konektif tisu, yakni ligamen, kartilak, tendon. Dalam aplikasi biomekanika berhubungan dengan kerangka manusia. Lalu jaringan penghubung ini ada 3. Yang pertama, kartilak, sambungan yang berfungsi dalam pergerakan yang relatif kecil, contohnya sambungan tulang iga atau ribs dan pangkal tulang iga atau sternum. Kartilak sendiri memiliki bagian khusus antara vertebrata atau ruas-ruas tulang belakang, yaitu dikenal sebagai intervertebral disc yang terdiri dari pembungkus dan dikelilingi oleh inti atau papal core. Vertebrata juga terdapat pada ligamen dan otot. Lalu yang kedua ada ligamen, berfungsi sebagai penghubung antar tulang dalam stabilitas sambungan, joint stability, atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang. Semen tersusun atas serabut yang letaknya tidak paralel. Oleh karena itu, tendon dan ligamen bersifat inelastik dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikan kurang efektif dalam menstabilkan sambungan joints.
Lalu ketiga ada tendon. Memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolageno yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekannya harus diminimalkan. Bagian dalam jaringan mengeluarkan cairan sinovial untuk mematikan. Lalu ada otot muskle. Otot terbentuk atas fiber, yaitu fiber dengan ukuran panjang antara 10 sampai 40 mm, berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm. Anaerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi pada bantuan oksigen. Glikogen yang terdapat dalam otot terpecah menjadi energi dan membentuk asam laktat dan memberikan indikasi adanya kelelahan otot secara lokal karena kurangnya jumlah oksigen yang disebabkan oleh kurangnya jumlah suplai darah yang dipompa dari jantung. Aerobik yaitu proses perubahan ATP menjadi ADP dan energi dengan bantuan oksigen. Asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi otot dioksidasi dengan cepat, sehingga beban pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan akan dapat berlangsung cukup lama. Di samping itu, aliran darah yang cukup akan mensuplai lemak, karbohidrat, oksigen ke dalam otot. Akibat dari kondisi kerja yang terlalu lama akan menyebabkan kadar glikogen dalam darah akan menurun drastis di bawah normal dan kebalikannya kadar asam laktat akan meningkat. Maka demikian cara terbaiknya adalah menghentikan pekerjaan, kemudian istirahat, makanan-makanan yang bergizi untuk membentuk kadar gula dalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan tentang biomekanika ini bisa bermanfaat bagi semua.